Seorang wanita asing baru saja menabrakku, menyelipkan secari kertas ke tanganku. Isinya, tersenyum. Bersikaplah biasa saja. Pria itu sedang mengikutimu. Jantungku serasa berhenti. Dengan gemetar, aku menoleh ke belakang. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lorong supermarket ini terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku, Dina, mendorong troli yang salah satu rodanya berdecit pelan setiap kali berbelok. Decitan itu menggores sarafku yang sudah tipis. Di kursi anak di bagian depan troli, Lia, putriku yang berusia 4 tahun, bersenandung pelan sambil memeluk boneka kelincinya yang sudah kusam. Cahaya lampu neon di atas kami berkedip-kedip, memantulkan bayangan rak-rak tinggi yang penuh dengan sereal sarapan. Aku menghela napas, menatap daftar belanjaan di tanganku. Susu, telur, roti, dan beberapa camilan untuk Lia. Seharusnya ini menjadi perjalanan belanja yang cepat dan biasa saja. Ibu, nanti beli es krim ya. Suara Lia yang jernih memecah lamunanku. Aku tersenyum, mengusap rambut ikalnya yang halus. Tentu, sayang. Asal Lia jadi anak baik dan duduk tenang di troli. Oke, Ibu, serunya riang. Aku mendorong troli melewati lorong minuman, lalu berbelok ke lorong sereal. Aku sedang meraih kotak sereal gandum madu kesukaan Lia ketika seseorang dengan sengaja, atau mungkin tidak sengaja, menabrak troliku dari samping. Tabrakan itu cukup keras membuat troli kami bergeser dan Lia sedikit terkejut. Oh, maafkan saya, kata seorang wanita. Aku mendongak, siap mengatakan, tidak apa-apa, tapi kata-kata itu membeku di tenggorokanku. Wanita di depanku berpenampilan biasa saja. Dia mengenakan jaket jeans dan rambutnya diikat ekor kuda. Tapi matanya sama sekali tidak biasa. Tatapannya tajam, mendesak, dan penuh dengan peringatan. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja menabrak troli secara tidak sengaja. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah ingin membantu merapikan kotak sereal yang hampir jatuh. Saya sungguh ceroboh, katanya lagi, suaranya pelan dan terkendali. Saat itulah aku merasakannya. Tangannya dengan cepat menyelipkan secari kertas yang terlipat kecil ke dalam telapak tanganku. Gerakannya begitu cepat dan tersembunyi, seolah sudah terlatih. Jantungku mulai berdebar, sebuah genderang perang yang tiba-tiba ditabuh di dalam dadaku. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Wanita itu, yang kini aku ketahui bernama Sarah dari lencana nama samar di jaketnya, mengangguk sekali, sangat halus, lalu mundur selangkah. Aku menatapnya bingung. Apa yang baru saja terjadi? Perlahan, dengan tangan yang mulai gemetar, aku membuka lipatan kertas itu di bawah pandangan mata Lia yang ingin tahu. Tulisan tangan di kertas itu cepat namun jelas, ditulis dengan tinta hitam. Bersikaplah biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Pergilah ikuti aku saat aku pergi. Darahku serasa surut dari wajahku. Ini lelucon? Ini semacam permainan? Aku mendongak lagi ke arah wanita itu, Sarah. Dia sekarang berdiri beberapa langkah di belakangku, berpura-pura memeriksa label harga pada sekaleng biskuit. Dia tidak menatapku, tapi aku tahu dia mengawasiku. Napasku tercekat. Apa maksudnya ini? Bersikap biasa saja? Bagaimana aku bisa bersikap biasa saja setelah menerima pesan seperti ini? Kemudian, Sarah menoleh sedikit. Matanya bertemu dengan mataku. Dia tidak tersenyum. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata tanpa suara, tapi aku bisa membacanya dengan jelas di tengah keheningan lorong yang tiba-tiba terasa mencekam. Lalu dia berbisik, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Pria itu sedang mengikutimu. Insting pertamaku adalah panik. Aku ingin meraih Lia, berteriak, dan berlari keluar dari tempat ini. Tapi pesan di tanganku menahanku. Bersikaplah biasa saja. Tersenyum. Aku mencoba tersenyum, tapi yang keluar mungkin lebih mirip seringai ketakutan. Aku memaksakan tawa kecil untuk Lia, yang mulai terlihat bingung. Ibu cuma kaget sedikit. Sayang, tidak apa-apa. Pria mana? Tanyaku pada Sarah, suaraku sendiri terdengar asing, bergetar dan lemah. Sarah tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan dagunya sedikit, menunjuk ke arah belakangku, ke ujung lorong tempat rak-rak buah dan sayuran dimulai. Jantungku terasa seperti dipalu. Perlahan, sangat perlahan, aku memutar kepalaku. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat. Seorang perampok? Seorang penculik?
Aku menahan napas, mempersiapkan diri untuk pemandangan terburuk. Tapi apa yang kulihat jauh lebih buruk dari apapun yang bisa kubayangkan. Tubuhku seketika membeku. Sereal yang kupegang jatuh dari tanganku, menghambur di lantai dengan suara yang memekakan telinga. Tapi aku tidak mendengarnya. Aku tidak melihat apa-apa selain sosok itu. Di sana, di ujung lorong, berdiri seorang pria. Dia mengenakan kemeja biru sederhana dan celana jeans. Dia berpura-pura sedang memilih apel, memasukkannya ke dalam kantong plastik dengan santai. Tapi dia tidak menatap apel. Matanya tertuju lurus padaku. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bergerak. Seluruh duniaku seakan berhenti berputar. Aku mengenali pria itu. Tentu saja aku mengenalinya. Rambutnya yang sedikit ikal. Cara dia berdiri dengan bahu sedikit membungkuk. Dan bekas luka tipis di atas alis kanannya, kenang-kenangan dari masa kecilnya saat jatuh dari pohon mangga. Aku tidak bisa percaya siapa yang ada di sana. Dia adalah Dani. Saudara kembar suamiku, Doni. Pria yang seharusnya sudah meninggal dan dikuburkan 5 tahun yang lalu. Pria yang pemakamannya aku hadiri. Pria yang membuat suamiku, Doni, menangis berhari-hari dalam pelukanku. Pria yang fotonya masih tergantung di dinding ruang tamu kami sebagai kenangan. Dani masih hidup. Dan dia ada di sini. Mengikutiku. Duniaku runtuh. Kebohongan apa ini? Apa yang sedang terjadi? Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku, lebih dingin dari lorong pendingin manapun di supermarket ini. Mataku terkunci pada sosoknya. Dia melihatku. Dia tahu aku telah melihatnya. Dan kemudian, hal yang paling mengerikan terjadi. Dia tersenyum. Senyuman dingin dan penuh perhitungan yang tidak pernah kulihat sebelumnya di wajahnya yang dulu kukenal ramah. Ibu? Ibu kenapa? Suara Lia menyentakku kembali ke kenyataan yang mengerikan. Aku masih mematung, kertas di tanganku remuk. Pria yang seharusnya mati itu mulai berjalan pelan ke arah kami. Panik adalah sebuah lautan, dan aku tenggelam di dalamnya. Kakiku terasa seperti tertanam di lantai linoleum supermarket. Dani, pria yang seharusnya menjadi abu di dalam tanah, kini berjarak kurang dari 30 meter dan semakin dekat. Dia tidak terburu-buru. Langkahnya santai, seolah dia tahu aku tidak punya tempat untuk lari. Senyum di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang membuat darahku membeku. Dina, panggilnya. Suaranya, suara yang sudah 5 tahun tidak kudengar, menghantamku seperti tamparan. Ibu, ibu, ayo pergi. Lia mulai merengek, merasakan ketakutan yang memancar dari diriku. Ya, sayang. Ya, kita pergi. Aku mencoba menggerakkan kakiku, tapi sendi-sendiku kaku. Jangan menoleh padanya. Pura-pura tidak kenal. Ikuti aku. Sekarang. Suara Sarah terdengar tegas di sampingku. Dia telah memposisikan dirinya di antara troliku dan Dani yang mendekat. Sarah tidak menunggu jawabanku. Dia mulai mendorong troli belanjaannya sendiri dengan kecepatan yang terkendali menuju kasir. Perintah itu, tindakan sederhananya, memecahkan kelumpuhanku. Aku menarik napas dalam-dalam, gemetar, dan memutar troliku, hampir menjatuhkan rak permen di sampingku. Maaf, gumamku entah pada siapa. Aku mendorong troli secepat yang aku bisa, roda yang berdecit itu kini terdengar seperti jeritan minta tolong. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku hanya bisa mendengar langkah kaki di belakangku, langkah kaki Dani, yang kini lebih cepat, lebih mantap. Dina, tunggu. Aku perlu bicara denganmu, serunya. Beberapa pembeli lain menoleh, penasaran dengan keributan kecil itu. Aku terus berjalan, jantungku serasa mau meledak. Di depan, Sarah sudah meninggalkan trolinya di antrian kasir yang panjang dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Aku mengerti. Kami tidak akan membayar. Lia, pegang erat-erat ibu, sayang, bisikku. Aku berhenti di dekat pintu masuk, mengabaikan troli yang penuh dengan belanjaan. Dalam satu gerakan cepat, aku melepaskan sabuk pengaman Lia dan mengangkatnya keluar dari kursi anak. Aku menggendongnya erat di pinggulku. Kita tinggalkan trolinya, ibu, tanya Lia bingung. Iya, sayang. Kita main lari-larian, kataku, suaraku bergetar. Aku mulai berlari kecil menuju pintu keluar otomatis. Di belakangku, aku mendengar Dani berseru lebih keras. Dina, berhenti. Pintu otomatis terbuka, menyambut kami dengan udara sore yang panas dan bau asap knalpot. Sarah sudah berada di luar, di tepi trotoar, kuncinya di tangan. Van hitam di sebelah sana. Lari, perintahnya,
menunjuk ke sebuah van gelap yang terparkir agak jauh di area parkir. Aku tidak perlu disuruh 2 kali. Aku berlari. Aku berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di paru-paruku. Lia memeki kaget di gendonganku, tapi dia memeluk leherku erat-erat. Aku bisa mendengar langkah kaki yang lebih berat di belakangku. Dani juga berlari. Masuk. Cepat. Sarah sudah membuka pintu geser van. Aku praktis melemparkan diriku dan Lia ke dalam van, mendarat dengan canggung di kursi baris kedua. Sarah melompat ke kursi pengemudi dalam sekejap. Dina, jangan pergi. Teriakan Dani terdengar tepat di luar van saat Sarah menyalakan mesin. Aku melihat wajahnya melalui jendela. Wajah yang sama persis dengan suamiku, Doni, tapi sekarang terlihat marah dan putus asa. Dia meraih gagang pintu saat van mulai melaju. Tidak, jeritku. Sarah membanting setir, dan van itu melesat maju. Dani terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan, nyaris terjatuh. Dalam sekejap, kami sudah berada di jalan raya, meninggalkan dia yang berdiri termangu di tengah tempat parkir supermarket. Di dalam van, keheningan terasa memekakan telinga, hanya terputus oleh suara napasku yang terengah-engah dan isak tangis Lia yang ketakutan. Ibu, aku takut. Bisik Lia, wajahnya terbenam di leherku. SSSHH, tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Semuanya baik-baik saja. Aku mencoba menenangkannya, meskipun aku sendiri gemetar hebat. Aku memeluknya, satu-satunya hal yang nyata di dunia yang tiba-tiba terasa palsu ini. Van terus melaju, mengambil belokan-belokan tajam yang membawaku semakin jauh dari rute yang kukenal. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Sarah akhirnya angkat bicara. Dia tidak mengikuti kita, katanya datar, matanya terus mengawasi kaca spion. Aku akhirnya menatap wanita yang baru saja menyelamatkan kami. Siapa Anda? Apa yang terjadi? Pria itu, dia. Dia Dani. Saudara kembar suamimu, potong Sarah. Dia menatapku sekilas lewat kaca spion. Dan ya, dia seharusnya sudah mati. Fakta bahwa dia tahu nama Dani membuatku semakin syok. Bagaimana Anda tahu? Siapa yang menyuruh Anda? Apa ini semua? Sarah menghela napas panjang. Dia memperlambat laju van, menyetir dengan lebih tenang sekarang. Nama saya Sarah. Saya seorang detektif swasta. Detektif? Ya. Saya disewa oleh Tante Mutiara. Nama itu terasa aneh di lidahku. Tante Mutiara. Bibi buyutku yang eksentrik, yang tinggal di luar kota dan jarang sekali kutemui. Dia baru saja meninggal sebulan yang lalu. Aku bahkan tidak bisa datang ke pemakamannya karena Doni bilang kami tidak punya cukup uang untuk tiket pesawat. Tante Mutiara? Tapi beliau sudah meninggal. Tepat, kata Sarah. Beliau menyewa saya beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Sebenarnya, beliau mengatur agar kontrak saya baru aktif setelah kematiannya. Beliau meninggalkan surat instruksi untuk saya melalui pengacaranya. Instruksi apa? Tanyaku, bingung. Untuk mengawasimu. Untuk melindungimu jika diperlukan. Melindungiku? Dari apa? Sarah berbelok ke jalan kecil yang sepi, menepi di bawah pohon rindang. Dia mematikan mesin dan berbalik menghadapku sepenuhnya. Wajahnya serius. Dina, ada hal-hal yang tidak kau ketahui tentang Tante Mutiara. Dan tentang suamimu. Doni? Apa hubungannya Doni dengan semua ini? Tante Mutiara sangat kaya, Dina. Sangat kaya. Dan dia tidak mempercayai Doni. Dia curiga Doni menikahimu hanya untuk mengincar hartamu. Aku menggeleng. Tidak. Itu tidak mungkin. Doni mencintaiku. Kami membangun hidup kami bersama. Meskipun saat mengatakannya, ingatan akan tagihan yang menumpuk dan rahasia-rahasia kecil Doni melintas di benakku. Sarah menatapku dengan iba. Dina, Tante Mutiara baru saja meninggalkan seluruh warisannya untukmu. Seluruhnya. Kita bicara tentang jumlah yang sangat besar. Aset, properti, saham. Cukup untuk menghidupimu dan Lia selama 100 generasi. Aku terdiam. Warisan? Aku? Ini tidak masuk akal. Dan sepertinya, lanjut Sarah, suaranya pelan, suamimu tahu tentang itu. Dan dia tidak bekerja sendirian. Bayangan Dani di supermarket kembali menghantuiku. Senyum dinginnya. Jadi, Dani, dia tidak pernah mati. Sepertinya begitu, kata Sarah. Tante Mutiara curiga ada sesuatu yang sangat salah dengan kematian Dani 5 tahun lalu. Dia menyebutnya di catatannya. Dia curiga Doni terlibat dalam penipuan besar.
Itulah mengapa beliau menyewaku. Beliau takut mereka akan mencoba sesuatu padamu setelah beliau tiada, dan kau resmi menjadi ahli waris. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Seluruh hidupku, pernikahanku, suami yang kucintai, semuanya terasa seperti kebohongan. Doni, pria yang memelukku setiap malam, pria yang merupakan ayah dari Lia, telah bersekongkol dengan saudara kembarnya yang dia pura-pura anggap sudah mati. Mereka mengincarku, bisikku, bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai kesimpulan yang mengerikan. Ya, Sarah menegaskan. Mereka mengincar warisan itu. Dan mereka tidak akan membiarkanmu menghalangi jalan mereka. Kemunculan Dani hari ini membuktikannya. Mereka tahu Tante Mutiara sudah meninggal. Mereka tahu kau adalah ahli warisnya. Dan mereka mulai bergerak. Aku memejamkan mata, memeluk Lia lebih erat. Putriku tertidur di pelukanku, kelelahan setelah syok dan tangisan. Dia adalah satu-satunya duniaku. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Untuk saat ini, kata Sarah, menyalakan mesin fan lagi, kita pergi ke tempat yang aman. Jauh dari Doni, jauh dari Dani. Lalu, kita cari tahu seberapa dalam kebohongan ini, dan kita susun rencana untuk melawan. Aku menatap lurus ke depan saat fan kembali bergerak. Rasa takut masih ada, tetapi sekarang ada sesuatu yang lain yang tumbuh di dalam diriku. Sesuatu yang dingin dan keras. Kemarahan. Mereka telah mempermainkanku. Mereka telah mengancam putriku. Mereka tidak akan lolos begitu saja. Van itu berhenti di depan sebuah rumah kecil yang tampak biasa saja di pinggiran kota. Catnya sedikit mengelupas, tamannya rapi namun sederhana. Tidak ada yang istimewa, tempat yang sempurna untuk bersembunyi di depan mata. Sarah mematikan mesin dan menatapku lewat kaca spion. Kita aman di sini untuk sementara. Ini salah satu properti yang disiapkan Tante Mutiara. Tidak ada yang tahu tempat ini atas namaku ataupun beliau. Mari masuk. Aku menggendong Lia yang masih tertidur, tubuh mungilnya terasa berat di lenganku, bukan karena bobotnya, tapi karena beban kenyataan yang baru saja menghantamku. Rumah itu bersih di dalamnya, perabotannya standar tapi fungsional. Ada kamar tidur dengan 2 tempat tidur, dapur kecil, dan ruang tamu. Sarah segera mengunci pintu, menarik tirai, dan memeriksa setiap sudut ruangan. Dia bergerak dengan efisiensi seorang profesional yang terlatih. Makanlah sesuatu. Kau dan Lia perlu energi, katanya, menunjuk ke dapur yang ternyata sudah diisi dengan bahan makanan pokok. Tapi aku tidak bisa makan. Perutku terasa terpelintir menjadi simpul yang menyakitkan. Dani masih hidup. Doni, suamiku, adalah pembohong. Seluruh pernikahanku, seluruh hidupku selama 5 tahun terakhir, adalah sebuah sandiwara yang rumit. Aku duduk di sofa yang kaku, masih memeluk Lia, mencoba memproses semuanya. Setiap kenangan indah yang kumiliki bersama Doni kini terasa pahit, ternoda oleh kebohongan. Saat dia memelukku ketika aku lelah bekerja. Saat dia menggendong Lia untuk pertama kalinya di rumah sakit. Saat dia membisikkan, aku mencintaimu, di tengah malam. Apakah semua itu palsu? Apakah pria yang kucintai itu tidak pernah ada? Yang ada hanyalah seorang konspirator serakah yang menungguku untuk mendapatkan warisan? Kau harus meneleponnya. Suara Sarah memecah lamunanku. Aku mendongak. Sarah berdiri di depanku, memegang sebuah ponsel baru yang masih terbungkus plastik. Ponselmu ada di mobil. Mungkin sudah dilacak. Gunakan ini. Hubungi Doni. Bertingkahlah seperti rencanamu tadi. Mobilmu mogok, kau panik, kau meminjam ponsel seseorang untuk meneleponnya. Tanganku gemetar hebat saat aku mengambil ponsel itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Suaraku. Kau bisa, kata Sarah tegas. Kau harus. Kita perlu tahu apa langkah dia selanjutnya. Kita perlu dia percaya bahwa kau masih Dina, yang dulu. Yang lemah, yang penurut, yang bergantung padanya. Kata-kata, Dina yang dulu, menusukku. Dia benar. Selama ini aku selalu mengalah pada Doni. Dia yang mengatur keuangan, dia yang membuat keputusan besar. Aku terlalu lelah bekerja dan mengurus Lia untuk berdebat. Sekarang aku sadar, itu bukan kelelahan. Itu adalah manipulasi yang disengaja. Dia telah melucutiku pelan-pelan, hingga aku tidak punya kekuatan untuk melawannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menidurkan Lia di tempat tidur di kamar sebelah, menyelimutinya, dan mencium keningnya. Ibu berjanji akan melindungimu, sayang, bisikku. Aku kembali ke ruang tamu. Aku menatap Sarah dan mengangguk. Aku siap. Aku menekan nomor Doni.
Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut dia bisa mendengarnya lewat telepon. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, lalu diangkat. Halo? Suara Doni terdengar biasa. Doni? Doni, tolong aku. Aku membiarkan nada panik yang tulus, meskipun untuk alasan yang berbeda, mengisi suaraku. Aku membuatnya terdengar gemetar dan menangis. Dina? Sayang. Ya Tuhan, kau di mana? Aku mencarimu kemana-mana. Kau baik-baik saja? Lia mana? Suaranya penuh dengan kekhawatiran yang terdengar begitu tulus. Begitu meyakinkan. Aktor yang hebat. Aku tidak tahu. Mobilnya mogok di supermarket tadi. Isakku. Aku panik. Ponselku mati. Lalu ada pria aneh mengikutiku. Aku takut sekali. Apa? Pria aneh? Dia menyakitimu? Di mana kau sekarang? Terdengar suara kursi bergeser, dia pasti berdiri. Aku tidak tahu. Aku lari. Aku menumpang mobil orang. Sekarang aku di pom bensin entah di mana. Doni, aku takut. Jemput aku. Aku pinjam ponsel orang ini. Aku sengaja membiarkan kalimatku menggantung, membiarkannya berpikir aku putus asa. Hening sejenak di seberang sana. Aku hampir bisa mendengar otaknya bekerja. Tentu, sayang, tentu. Tetap di sana. Jangan kemana-mana. Kirimkan lokasimu. Aku di kantor, ada rapat besar, tapi aku akan batalkan semuanya. Aku akan segera ke sana. Aku mencintaimu, Dina. Semuanya akan baik-baik saja. Cepat, Doni. Aku takut. Aku janji. Panggilan itu ditutup. Aku menatap ponsel di tanganku, mual. Dia begitu pandai. Begitu licin. Bagian terkecil dari diriku yang masih naif sempat berharap. Mungkin Sarah salah. Mungkin ada penjelasan lain. Sarah, yang mendengarkan setiap kata melalui pengeras suara, hanya menatapku dengan ekspresi datar. Dia bohong, katanya singkat. Dia terdengar khawatir. Bisikku, meskipun aku tahu aku hanya menyangkal. Itu namanya akting, balas Sarah. Dia beralih ke laptopnya, yang sedari tadi dia siapkan. Tante Mutiara memberiku izin legal penuh untuk memantaunya jika aku merasa kau dalam bahaya. Dan kemunculan Dani di supermarket tadi sudah lebih dari cukup untuk mengaktifkan izin itu. Aku sudah menyadap ponselnya sejak sebulan lalu, tapi baru kuaktifkan 1 jam yang lalu, tepat setelah kita kabur. Dia memutar sebuah rekaman. Bukan rekamanku. Ini rekaman panggilan yang terjadi 15 menit sebelum aku meneleponnya. Panggilan yang dia lakukan segera setelah Dani pasti melaporkan kegagalannya di supermarket. Aku mendengar suara Doni. Tapi ini bukan Doni yang kukenal. Suaranya dingin, tajam, dan penuh amarah. Dia kabur. Bodoh. Dani, kau bodoh. Bagaimana bisa kau kehilangan dia di supermarket? Tugasmu hanya satu. Ada jeda sejenak, aku bisa mendengar suara gumaman samar dari Dani di seberang sana. Aku tidak peduli ada wanita lain. Kau seharusnya langsung ambil dia. Seret dia kalau perlu. Sekarang dia hilang. Kau tahu apa artinya ini? Jeda lagi. Tidak. Dia belum tahu apa-apa. Dia terlalu bodoh untuk mengerti. Dia pasti ketakutan. Dengar, dia akan menghubungiku. Cepat atau lambat, dia akan lari kepadaku. Aku akan menenangkannya, membawanya pulang. Kita harus mendapatkan kunci itu sebelum pengacara membacakan surat wasiatnya minggu depan. Kunci itu adalah segalanya. Kunci, bisikku pada Sarah. Doni di rekaman itu melanjutkan. Temukan dia. Periksa rumah teman-temannya, rumah orang tuanya yang sudah lama tidak dia kunjungi. Aku tidak peduli. Aku akan mengurus sisanya dari sini. Jangan gagal lagi, Dani. Atau kau tahu akibatnya. Panggilan itu berakhir. Aku terduduk lemas di sofa. Rekaman itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Kunci itu adalah segalanya. Dia terlalu bodoh untuk mengerti. Rasa sakit di dadaku begitu hebat. Rasanya seperti serangan jantung. Pria yang kuberikan hidupku, ayah dari anakku, menganggapku bodoh. Dia telah merencanakan ini. Selama ini, kematian Dani palsu. Kekhawatiran Doni palsu. Cinta mereka palsu. Sarah mematikan rekaman itu. Ruangan itu kembali sunyi. Aku tidak tahu kunci apa itu, katanya pelan. Tapi jelas itu sangat penting. Dan mereka pikir kau adalah jalan untuk mendapatkannya. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku. Ada kabar baik. Pengacara Tante Mutiara, Pak Suroso,
menghubungiku pagi ini. Beliau ingin bertemu denganmu besok. Segera. Beliau bilang, ini tentang surat wasiat. Dan beliau menegaskan, kau harus datang sendirian. Tanpa Doni. Aku mengangkat kepalaku. Air mata sudah kering di pipiku. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan membara. Mereka menganggapku bodoh? Mereka menganggapku lemah? Mereka salah besar. Baik, kataku, suaraku stabil dan keras, mengejutkan diriku sendiri. Besok kita temui pengacara itu. Dan kita cari tahu apa kunci sialan itu. Sudah cukup aku menjadi bodoh. Keesokan paginya, aku merasa seperti orang yang berbeda. Ketakutan yang melumpuhkanku kemarin telah mengeras menjadi sesuatu yang tajam. Tekad. Aku menatap wajah Lia yang tidur damai di sampingku. Aku berjuang bukan lagi hanya untuk lari, tapi untuk masa depan putriku. Aku akan merebut kembali semua yang telah mereka coba curi dari kami. Kantor Pak Suroso berada di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Semuanya terbuat dari kaca, baja, dan marmer yang mengilap. Rasanya seperti dunia lain dibandingkan dengan kehidupan sederhanaku yang penuh dengan tagihan dan diskon supermarket. Sarah mengantarku sampai ke lobi. Saya akan tunggu di seberang jalan. Di kafe itu. Awasi sekelilingmu. Jika ada yang aneh, segera pergi, katanya. Aku mengangguk. Aku masuk ke lift sendirian, jantungku berdebar, tetapi tanganku tidak lagi gemetar. Pak Suroso adalah seorang pria tua yang rapi dan berwibawa. Matanya terlihat bijak, dan dia menyambutku dengan senyum ramah namun formal. Nyonya Dina, selamat datang. Saya turut berduka atas meninggalnya bibi Anda, Mutiara. Beliau wanita yang luar biasa. Kami duduk di kursi kulit yang mewah di ruang kantornya yang besar. Pemandangan kota terbentang di bawah kami. Pak Suroso, aku memulai, tidak ingin berbasa-basi. Saya tahu Tante Mutiara mewariskan sesuatu untuk saya. Dan saya tahu, suami saya mengincarnya. Ekspresi Pak Suroso menjadi serius. Nyonya Dina, bibi Anda bukan hanya mewariskan sesuatu. Beliau mewariskan segalanya. Beliau adalah wanita yang sangat kaya. Nilai asetnya jujur saja, kami masih dalam proses menghitungnya. Properti di 3 benua, saham di puluhan perusahaan teknologi besar, koleksi seni yang tak ternilai. Sederhananya, Anda sekarang adalah salah satu wanita terkaya di negeri ini. Aku menelan ludah. Triliunan. Jumlah yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Tapi itu tidak membuatku senang. Itu hanya menjelaskan mengapa Doni bersedia menipu, berbohong, dan mungkin lebih buruk lagi. Tapi beliau tahu, lanjut Pak Suroso, seolah membaca pikiranku. Beliau tahu siapa Doni sebenarnya. Beliau tahu Doni menikahimu hanya karena namamu. Karena dia tahu kau adalah kerabat terdekat Mutiara yang masih hidup. Beliau bahkan sudah lama curiga bahwa kematian Dani 5 tahun lalu adalah sebuah rekayasa. Jadi ini semua ujian? Tanyaku. Bukan sekadar ujian, Nyonya. Ini adalah benteng pertahanan, katanya. Tante Mutiara tidak menyerahkan warisan itu begitu saja. Beliau tahu Doni dan Dani akan bergerak begitu beliau tiada. Jadi, beliau mengunci warisan itu. Mengunci? Seperti apa? Secara fisik. Seluruh aset likuid, sertifikat saham, surat berharga, dan akta properti utama disimpan dalam sebuah brankas pribadi di Zurich, Swiss. Brankas itu dirancang khusus. Brankas itu tidak bisa dibuka dengan kode atau sidik jari. Brankas itu hanya bisa dibuka menggunakan 3 kunci fisik yang berbeda. 3 kunci kuno yang dibuat khusus. Aku teringat kata-kata Doni di rekaman. Kunci itu adalah segalanya. Doni tahu tentang ini? Setengah tahu, kata Pak Suroso. Tante Mutiara sengaja membocorkan informasi setengah-setengah melalui sumber yang dia tahu tidak bisa dipercaya. Dia ingin Doni tahu tentang adanya warisan dan sistem kunci. Dia ingin memancingnya. Doni dan Dani tahu mereka butuh 3 kunci, tapi mereka sama sekali tidak tahu di mana kunci-kunci itu berada. Mereka mengira kau, sebagai ahli waris utama, akan diberitahu lokasinya. Tapi aku tidak tahu, kataku jujur. Tepat. Tante Mutiara tidak memberitahuku lokasi semua kunci. Beliau bilang itu terlalu berbahaya jika satu orang tahu semuanya. Tapi, Pak Suroso membuka laci mejanya, beliau memberiku petunjuk untuk kunci pertama. Dan petunjuk ini hanya untukmu. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menyerahkannya padaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membukanya. Di dalamnya bukan surat. Hanya ada selembar foto lama yang warnanya sudah agak pudar. Aku terkesiap. Itu adalah foto rumah masa kecilku di kampung.
Sebuah rumah panggung kayu sederhana yang sudah puluhan tahun kosong sejak kakek nenekku meninggal dan orang tuaku pindah ke kota. Rumah yang hampir kulupakan. Aku membalik foto itu. Di baliknya, ada tulisan tangan Tante Mutiara yang elegan, "Kenangan pertama kita adalah harta karun pertama." Aku langsung teringat. Ingatan itu muncul begitu jelas. Aku, seorang gadis kecil berusia 6 tahun, baru saja kehilangan ayahku. Aku duduk menangis di ayunan di bawah pohon mangga besar di halaman rumah itu. Tante Mutiara, yang jarang sekali kutemui, datang dan duduk di sampingku. Dia tidak banyak bicara, tapi dia memberiku sebuah kotak musik kecil. "Simpan ini," katanya. "Setiap kali kau sedih, ingatlah bahwa di tempat paling sederhana pun bisa ada musik yang indah." Itu adalah satu-satunya kenangan jelasku tentang beliau. "Doni membenci tempat itu," bisikku pada Pak Suroso. Saat aku pernah bercerita tentang rumah itu, dia bilang itu adalah simbol kemiskinan yang harus kulupakan. Dia tidak pernah mau aku membahasnya. "Tepat sekali," kata Pak Suroso. "Tante Mutiara memilih tempat yang paling Doni remehkan. Tempat yang dia anggap tidak berharga. Dia tahu suamimu yang serakah tidak akan pernah berpikir untuk mencari di tumpukan kayu tua. Kunci pertama ada di sana," kataku, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. "Beliau sangat mempercayaimu, Dina. Beliau merancang ini agar hanya kau yang bisa memecahkannya." Pak Suroso mencondongkan tubuhnya, tatapannya mendesak. "Tapi sekarang mereka tahu pembacaan surat wasiat sudah dekat. Mereka tidak menemukanmu. Mereka akan putus asa. Mereka akan mulai berpikir di luar kebiasaan. Kau harus ke sana, ambil kunci pertama itu. Dan kau harus melakukannya sebelum mereka menyadari kemana kau pergi." Aku menggenggam foto itu erat-erat. Perjalanan ke kampung itu memakan waktu berjam-jam. "Ini berisiko. Saya akan ke sana," kataku. "Kau tidak bisa pergi sendirian," kata Pak Suroso. "Doni dan Dani sangat berbahaya." "Saya tidak sendirian," kataku, memikirkan Sarah yang menunggu di seberang jalan. Aku meninggalkan kantor Pak Suroso dengan sebuah misi. Perburuan telah dimulai. Ini bukan lagi hanya tentang melarikan diri. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan hak Lia. Ini tentang memastikan Doni dan Dani mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Permainan telah berubah, dan sekarang, aku yang akan menetapkan aturannya. Kami tidak kembali ke rumah aman yang pertama. Sarah jelas memiliki banyak tempat persembunyian yang disiapkan oleh Tante Mutiara. Kali ini, kami berada di sebuah apartemen kecil di lantai atas sebuah ruko tua, jauh dari pusat kota. Tempatnya sempit, tapi jendelanya menghadap ke gang belakang yang sepi, memberi kami rute pelarian yang strategis. Lia, untungnya, terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Baginya, ini adalah petualangan aneh di mana dia tidak boleh jauh-jauh dari ibu atau Tante Sarah. Aku membentangkan foto rumah masa kecilku yang pudar di atas meja dapur yang dingin. "Kunci pertama ada di sini," kataku, suaraku mantap. "Di rumah kakekku di kampung. Di bawah pohon mangga, tempat ayunanku dulu." Sarah mempelajari foto itu. Dia mengunyah ujung pulpen, matanya yang tajam memindai. "Kampungmu. Seberapa jauh?" 6 jam perjalanan darat jika lancar," jawabku. "Jalannya kecil dan terpencil. Jarang ada yang ke sana." "Itu bagus sekaligus buruk," gumam Sarah. "Bagus karena sulit dilacak. Buruk karena jika kita terjebak di sana, bantuan tidak akan bisa datang dengan cepat." Dia menatapku. "Doni dan Dani sedang putus asa. Mereka tidak menemukanmu. Mereka pasti sedang menyisir semua tempat yang mungkin kau datangi. Rumah orang tuamu, rumah teman lama, semuanya. Doni tidak akan pernah berpikir aku akan ke sana," kataku yakin. "Dia membenci tempat itu. Dia menyebutnya kandang ayam. Dia pikir aku juga membencinya." Sarah mengangguk perlahan. "Baik. Kita gunakan kebenciannya itu sebagai keuntungan kita. Kita akan pergi malam ini, saat lalu lintas padat dan mudah untuk berbaur. Kita butuh mobil baru." Dia mengeluarkan ponsel sekali pakainya, dan mulai mengetik pesan-pesan singkat. "Aku punya satu orang kepercayaan di kota ini. Dia akan menyiapkan kendaraan yang bersih dan beberapa perlengkapan. Kita tidak bisa membawa Lia ke sana. Terlalu berisiko." Jantungku mencelos. Meninggalkan Lia? Tidak. Aku tidak akan meninggalkannya. "Dina," kata Sarah sabar namun tegas, "kita akan masuk ke wilayah musuh. Jika terjadi baku tembak, atau kejar-kejaran mobil, kau tidak mau dia ada di tengah-tengahnya. Orangku yang satu lagi, rekannya, dia wanita.
Dia bisa menjaga Lia di sini. Apartemen ini aman, setidaknya untuk 8 jam ke depan. Tidak ada yang tahu kita di sini. Aku menatap Lia, yang sedang asyik menggambar di lantai dengan krayon yang Sarah sediakan. Meninggalkannya adalah hal terberat di dunia. Tapi Sarah benar. Aku membawanya bersamaku bukan untuk melindunginya, tapi untuk membahayakannya. Baik, kataku dengan suara tercekat. Tapi jika terjadi sesuatu padanya. Tidak akan, potong Sarah. Fokusku adalah mengeluarkanmu dari sana dengan selamat. Dan dengan kuncinya. 4 jam kemudian, di bawah kegelapan malam, kami bergerak. Seorang wanita parubaya yang ramah namun tampak tegar datang untuk menjaga Lia. Aku harus menahan air mata saat memeluk putriku. Ibu pergi sebentar ya, sayang. Ada urusan. Jadi anak baik dengan tante ini. Lia mengangguk, terlalu mengantuk untuk protes. Sarah dan aku menyelinap keluar. Sebuah sedan tua berwarna gelap, yang tampak biasa saja namun kudengar mesinnya menderu halus, menunggu kami di ujung jalan. Seorang pria kurus berwajah datar, yang Sarah panggil Budi, duduk di kursi pengemudi. Dia hanya mengangguk pada kami. Perjalanan itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Jalan tol yang ramai perlahan berubah menjadi jalan provinsi yang lebih sepi, lalu akhirnya menjadi jalanan pedesaan yang sempit dan berkelok. Tidak ada dari kami yang bicara. Aku hanya menatap kegelapan yang berlalu di luar jendela, pikiranku berkecamuk. Setiap lampu mobil di belakang kami membuatku tersentak. Mengira itu adalah Doni atau Dani. 6 jam kemudian, menjelang subuh, kami tiba. Kampung itu tertidur lelap. Udara pagi terasa dingin dan berbau tanah basah serta kayu bakar. Rumah masa kecilku berdiri di ujung desa, sedikit terisolasi, persis seperti dalam foto. Tapi foto itu tidak menunjukkan betapa rapuhnya rumah itu sekarang. Catnya telah terkelupas seluruhnya. Beberapa papan di dinding hilang, dan halaman depannya ditumbuhi semak belukar setinggi pinggang. Budi memarkir mobil di balik rimbunan pohon bambu, tersembunyi dari jalan utama. Saya periksa sekeliling. Desisnya, suaranya seperti kerikil, lalu dia menghilang ke dalam kegelapan. Ayo, kata Sarah, kita tidak punya banyak waktu. Sebentar lagi matahari terbit, dan kita akan terlihat jelas. Kami bergerak cepat, melompati pagar kayu yang sudah roboh. Aku menaiki tangga panggung yang reot, setiap langkah berderit memekakan telinga di keheningan pagi. Di dalam rumah, baunya pengap dan penuh debu. Sinar bulan yang masuk dari jendela tanpa kaca menunjukkan perabotan lama yang ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti kuburan hantu. Tapi tujuanku bukan di dalam. Aku bergegas ke pintu belakang dan turun ke halaman. Di sana dia berdiri. Pohon mangga besar itu masih kokoh, cabangnya yang keriput menjulang ke langit seperti lengan raksasa. Di bawah kenangan pertama kita, bisikku, ayunan itu sudah lama hilang. Tapi aku ingat persis di mana letaknya. Di sisi kanan pohon, di bawah cabang terendah yang paling kokoh. Sarah mengeluarkan senter kecil dan skop lipat dari tas ranselnya. Budi muncul kembali dari kegelapan. Aman. Tidak ada pergerakan. Dia berdiri mengawasi, membelakangi kami, matanya menyapu kegelapan. Aku tidak membuang waktu. Aku mulai menggali di tempat yang kuingat. Tanahnya keras, dipenuhi akar. Tanganku yang tidak terbiasa bekerja kasar mulai terasa perih. Biar saya, tawar Budi. Tidak, kataku tegas. Ini tugasku. Aku menggali dengan kemarahan baru. Kemarahan pada Doni, pada Dani, pada kehidupanku yang hancur. Sekop itu menghantam sesuatu yang keras. Bunyinya bukan seperti batu atau akar. Itu dia, seru Sarah pelan. Aku berlutut, membersihkan tanah dengan tangan telanjang. Di sana, terkubur sekitar 30 senti di bawah tanah, ada sebuah kotak logam kecil. Ukurannya sebesar kotak sepatu anak-anak. Kotak itu berat, dan jelas dibuat untuk tahan lama. Tidak ada gembok. Aku membukanya dengan hati-hati. Engselnya berdecit pelan. Di dalamnya, di atas lapisan bludru hitam yang sudah agak berjamur, tergeletak sebuah kunci. Bukan kunci biasa. Kunci itu besar, mungkin sepanjang telapak tanganku, terbuat dari perunggu atau kuningan yang tampak kusam, dengan ukiran yang sangat rumit di gagangnya. Kunci itu terlihat kuno, seperti artefak dari kastil tua. Aku baru saja akan mengambilnya ketika suara tawa pelan memecah keheningan. Kerja bagus, Dina. Kau melakukan semua pekerjaan beratnya untukku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Budi dan Sarah langsung berbalik, senjata teracung. Tapi terlambat. Lampu sorot mobil yang sangat terang menyala dari balik rimbunan pohon di seberang halaman,
membutakan kami semua. Jangan bergerak, sebuah suara memerintahkan. Dani melangkah keluar dari kegelapan, berdiri tepat di bawah sorotan lampu, seolah dia adalah bintang pertunjukan. Dia tidak sendirian. Dua pria berbadan besar berdiri di sampingnya, keduanya menodongkan senjata ke arah kami. Dani sendiri memegang pistol, mengarahkannya tepat ke arahku. Senyumnya yang dingin kembali. Kau benar-benar berpikir kami tidak akan tahu? Doni mungkin membenci tempat ini, tapi aku selalu mendengarkan ceritamu. Aku ingat kau pernah bilang tempat ini adalah satu-satunya tempat jujur di duniamu. Betapa naifnya. Dani, desisku, tubuhku gemetar antara amarah dan ketakutan. Serahkan kuncinya, Dina, katanya, melangkah lebih dekat. Dan mungkin aku akan membiarkan teman-teman barumu ini hidup. Mungkin. Sarah dan Budi tidak bergerak. Aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ini adalah kebuntuan yang mematikan. Bagaimana kau tahu? Tanyaku, mencoba mengulur waktu. Doni tidak bodoh. Dia tahu kau akan menemui pengacara. Dia menyuruh orang mengawasi kantor Suroso. Dani tertawa lagi. Saat kau keluar, mereka mengikutimu ke apartemen ruko itu. Kami tahu kau meninggalkan Lia. Kami tahu kau akan mengambil kunci pertama. Kami hanya tidak tahu di mana, sampai kami melacak mobil ini. Teknologi GPS itu luar biasa, bukan? Perutku melilit. Mereka tahu tentang Lia. Sekarang, kuncinya, perintah Dani, tidak sabar. Aku menatap kunci di dalam kotak. Lalu aku menatap Dani. Tidak. Aku tidak akan menyerah semudah ini. Dalam satu gerakan cepat, aku membanting kotak itu hingga tertutup, meraih kuncinya, dan melemparkan kotak logam kosong itu sekuat tenaga ke arah kepala Dani. Sekarang, teriakku pada Sarah. Raungan Dani saat kotak itu menghantam bahunya, dia mengelak, adalah sinyal yang dibutuhkan Sarah dan Budi. Sarah menembak ke arah lampu sorot, memecahkannya seketika dan menjerumuskan halaman ke dalam kegelapan yang kacau. Budi melompat ke arah pria bersenjata terdekat. Tembakan meletus di mana-mana. Dina, ke mobil. Bawa kuncinya. Sarah berteriak sambil memberikan tembakan balasan, bersembunyi di balik pohon mangga. Aku berlari. Aku tidak pernah berlari secepat ini. Aku melompati pagar yang roboh, suara tembakan dan teriakan mengejar di belakangku. Aku bisa mendengar Budi bergulat dengan salah satu pria. Aku mendengar Sarah meneriakkan sesuatu dalam bahasa kode. Aku melompat ke kursi penumpang sedan. Pergi, pergi. Budi menyusul sedetik kemudian, melompat ke kursi pengemudi. Sarah, teriakku. Dia di belakang kita. Dia mengambil motor yang mereka bawa, teriak Budi. Mesin menderu hidup, dan ban berdecit di tanah saat dia memutar mobil dengan paksa. Tembakan menghantam jendela belakang, memecahkannya menjadi ribuan keping. Aku menjerit dan menunduk. Budi menginjak gas. Saat kami melesat keluar dari desa, aku melihat ke belakang. Sarah muncul di atas motor trail, melaju kencang di belakang kami. Dan di belakangnya, sebuah SUV hitam yang tadi lampunya disorotkan, mengejar dengan cepat. Dani tidak menyerah. Kami aman untuk saat ini, tapi pertempuran baru saja dimulai. Aku menggenggam kunci perunggu itu di tanganku. Benda ini terasa dingin dan berat, harga untuk mendapatkannya hampir saja merenggut nyawa kami. Dan ini baru kunci pertama. Mereka tahu wujud kuncinya, kataku pada Budi, suaraku serak karena debu dan ketakutan. Dan mereka tahu kita memilikinya. Budi hanya mengangguk, matanya terfokus pada jalan. Itu artinya mereka akan semakin nekat untuk mendapatkan kunci kedua. Kami berhasil lolos dari kejaran itu. Sarah, dengan keahliannya mengendarai motor, berhasil memimpin SUV yang mengejar kami ke jalan buntu di sebuah area persawahan, memberi Budi waktu untuk menjauh. Kami bertemu kembali di sebuah SPBU terbengkalai 30 km jauhnya, menukar mobil yang sudah penuh lubang peluru dengan truk pikap tua yang sudah disiapkan Budi sebelumnya. Kami kembali ke kota dengan rute yang berbeda, jantung kami masih berdebar kencang. Lia aman. Wanita yang menjaganya tidak melaporkan adanya masalah. Malam itu, kami bersembunyi di tempat aman ketiga, sebuah unit apartemen mewah yang kosong di gedung yang masih dalam tahap penyelesaian akhir. Tempat ini milik Tante Mutiara, dibeli atas nama perusahaan Cangkang. Tempat ini terisolasi dan sempurna. Aku memandangi kunci pertama. Benda itu terletak di atas meja kopi, memantulkan cahaya redup lampu kota dari jendela. Beratnya terasa di luar nalar, seolah memegang beban seluruh warisan dan kebohongan di tanganku. Mereka nyaris membunuh kita untuk ini, kataku pelan. Budi sedang mengobati luka gores di lengannya,
tapi dia tidak terluka parah. Dan mereka akan mencoba lagi, kata Sarah. Dia tampak lelah, tapi matanya tetap waspada. Pak Suroso menghubungiku saat kau di kamar mandi. Beliau berhasil mengirimkan petunjuk kedua. Beliau khawatir tidak punya banyak waktu sebelum Doni menekan beliau lebih keras. Sarah membukakan sebuah aplikasi pesan trankripsi di tabletnya. Sebuah gambar muncul. Bukan foto, tapi sebuah kalimat yang ditulis tangan oleh Tante Mutiara. Harta keduamu tersembunyi di balik mata yang selalu mengawasi, di tempat yang paling kau percayai namun paling berbahaya. Aku membacanya berulang kali. Mata yang selalu mengawasi, tempat yang paling kupercayai namun paling berbahaya. Hanya ada satu tempat yang terlintas di benakku. Satu tempat yang dulu kuanggap sebagai surga yang aman, namun kini aku tahu itu adalah sarang ular. Rumahku, bisikku. Di rumahku dan Doni. Sarah mengangkat alis. Jelaskan. Mata yang selalu mengawasi. Ada sebuah lukisan potret Tante Mutiara yang sangat besar di ruang kerja Doni. Lukisan itu, aneh. Matanya seolah-olah mengikutimu kemanapun kau bergerak di dalam ruangan. Doni bilang itu hadiah dari klien yang berterima kasih, tapi dia selalu membencinya. Dia hanya menyimpannya karena pelukisnya terkenal dan harganya mahal. Tapi sekarang aku sadar. Tante Mutiara pasti sengaja memberikannya padanya. Tempat yang paling kau percayai namun paling berbahaya. Sarah menyelesaikan kalimatku. Ruang kerja Doni. Ini jebakan, kata Budi tiba-tiba. Suaranya yang serak terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Mereka gagal di kampung. Mereka tahu kau punya kunci pertama. Mereka tahu kau akan mencari kunci kedua. Mereka akan menunggumu di sana. Budi benar, kata Sarah. Itu tempat pertama yang akan mereka jaga. Doni tidak bodoh. Dia tahu kau akan memecahkan petunjuk itu. Tapi dia juga sombong. Balasku, sebuah rencana gila mulai terbentuk di benakku. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku penakut. Dia tidak akan menyangka aku akan kembali ke sana secepat ini. Dia pikir aku akan bersembunyi setelah serangan di kampung. Dina, ini bukan permainan, kata Sarah serius. Aku tahu. Ini adalah perang. Dan aku tidak bisa terus berlari. Doni sedang sibuk, menangisi, kepergianku di depan teman-teman dan keluarga. Dia membangun alibi yang sempurna, aku teringat pada rekaman teleponnya. Dia pasti sedang menyusun rencana dengan Dani. Dia tidak akan berjaga di rumah 24 jam. Dia harus menjaga sandiwaranya. Sarah menatapku lama. Kau ingin menyelinap masuk rumahmu sendiri? Aku harus, kataku. Aku satu-satunya yang tahu tata letak rumah itu. Aku tahu di mana kamera pengawas yang dipasang Doni. Dia bilang itu untuk keamanan Lia, tapi aku tahu sekarang itu untuk mengawasiku. Aku tahu cara mematikannya dari panel di ruang cuci. Sarah menghela napas panjang, menimbang-nimbang. Ini gila, tapi kau mungkin benar. Kesombongannya adalah titik butanya. Kita bisa melakukannya. Tapi kita lakukan dengan caraku. Malam ini, saat dia pasti sedang keluar, mencari istrinya yang hilang. Rencana itu disusun dengan cepat. Sarah memiliki alat untuk melacak ponsel Doni. Seperti yang kuduga, pada jam 9 malam, dia bergerak. Dia pergi ke sebuah bar mewah di pusat kota, tempat dia dan teman-temannya sering berkumpul. Dia sedang memainkan perannya sebagai suami yang putus asa dan mencari pelarian. Dia akan di sana setidaknya 2 jam, kata Sarah. Dani tidak bersamanya. GPS Dani menunjukkan dia berada di seberang kota, mungkin di markas mereka. Ini adalah kesempatan kita. Aku mengenakan pakaian serba hitam yang disiapkan Budi. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut Sarah bisa mendengarnya dari seberang mobil. Budi mengantarku, berhenti 2 blok dari rumahku. Rumah yang dulu penuh tawa Lia, kini tampak mengancam dalam kegelapan. 15 menit, Dina, kata Sarah dari AirPage kecil di telingaku. Aku akan mengawasi dari sini. Jika ada pergerakan, aku akan memberimu sinyal, dan kau keluar dari sana, dengan atau tanpa kuncinya. Mengerti? Mengerti. Aku bergerak seperti bayangan. Memanjat pagar belakang yang kukenal baik. Panel keamanan di ruang cuci, kodenya tanggal ulang tahun Lia. Dalam 30 detik, sistem keamanan dan kamera mati. Aku masuk rumahku sendiri seperti seorang pencuri. Keheningan menyambutku. Bau parfum Doni masih tertinggal di udara, membuatku mual. Setiap derit lantai adalah musuh. Aku langsung menuju ruang kerjanya. Pintunya tidak dikunci. Aku masuk. Di sana, di dinding seberang, lukisan Tante Mutiara menatapku.
Matanya benar-benar tampak hidup dalam cahaya bulan yang redup, seolah mencemoohku. Di balik mata yang selalu mengawasi, gumamku. Aku berjalan ke lukisan itu. Aku menyentuh bingkai ukiran yang berat. Aku mendorongnya. Tidak bergerak. Aku menariknya. Tidak ada. Aku meraba-raba di sepanjang tepinya, mencari tonjolan, sakelar, atau apapun. Jariku menemukan sebuah tonjolan kecil di bingkai bagian kanan bawah, tersembunyi di dalam ukiran bunga mawar. Aku menekannya. Terdengar bunyi klik yang memuaskan. Lukisan itu bergeser ke samping dengan mulus, tanpa suara, memperlihatkan sebuah brankas dinding berwarna abu-abu. Aku berhasil. Aku tersenyum. Tapi senyumku langsung hilang. Brankas itu sudah terbuka. Pintunya sedikit terkuak. Sebelum aku bisa memproses apa artinya itu, sebelum aku bisa bereaksi terhadap suara di RPC-ku yang tiba-tiba menjerit, lampu ruang kerja menyala terang, menyilaukan mataku. Kau terlambat, sayang. Aku memicingkan mata, hatiku jatuh ke dasar perutku. Doni berdiri di ambang pintu. Dia tidak di bar. Dia mengenakan jubah tidur sutra, tersenyum santai seolah dia baru saja menangkapku mencuri kue. Dia tidak sendirian. Dani melangkah masuk dari belakangnya, menyeringai lebar. Kau benar-benar berpikir aku akan meninggalkan kunci berharga di tempat yang begitu jelas? Kata Doni. Dia melambaikan sesuatu di jarinya. Sebuah kunci perunggu kedua, yang sangat mirip dengan kunci yang ada padaku. Tante Mutiara terlalu naif. Dia pikir aku tidak tahu dia menyembunyikan sesuatu di balik lukisan yang dia hadiahkan padaku? Aku sudah mengambilnya berminggu-minggu lalu, tepat setelah dia meninggal. Dina, keluar. Ini jebakan, keluar. Suara panik Sarah di telingaku bercampur dengan tawa dingin Doni. Matikan alat kecil di telingamu itu, Dina, kata Doni, nadanya berubah menjadi baja. Permainannya sudah selesai. Dani melangkah maju, tangannya menodongkan pistol ke arahku. Dia bilang, serahkan kunci yang kau bawa. Sekarang. Atau aku akan sangat menikmati mengambilnya paksa darimu. Aku terjebak. Di rumahku sendiri. Di antara dua iblis. Matikan alat kecil di telingamu itu, Dina. Suara Doni dingin dan datar. Aku membeku. Di depanku, pria yang kukira adalah suamiku, Doni, berdiri santai dengan jubah tidurnya. Di sampingnya, tersenyum sinis, adalah pria dari supermarket, Dani. Mereka berdua menghalangi pintu. Ruang kerja yang dulu kuanggap sebagai tempat berlindung kini terasa seperti kandang. Dina, keluar. Ini jebakan, Kelge. Suara panik Sarah di telingaku terpotong saat Dani melangkah maju dengan cepat dan merenggut AirPH itu dari telingaku. Dia menghancurkannya dengan satu injakan di lantai marmer. Berisik sekali, desis Dani. Dia menodongkan pistolnya tepat ke dadaku. Kunci pertama. Serahkan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku melirik Doni, suamiku. Pria yang tidur di sampingku selama 5 tahun. Pria yang merupakan ayah dari Lia. Doni, bisikku, suaraku pecah. Kenapa? Apa ini semua? Doni tertawa. Itu bukan tawa hangat yang biasa kudengar. Itu tawa yang dingin, kosong, dan penuh cemoohan. Kenapa? Kau masih bertanya kenapa? Dina, kau benar-benar bodoh seperti yang selalu kukatakan. Kau pikir aku menikahimu karena apa? Cinta? Pesonamu yang membosankan? Setiap katanya adalah tamparan fisik. Aku mundur selangkah, menabrak meja kerja di belakangku. Kunci! Bentak Dani, moncong pistolnya menekan dadaku lebih keras. Tanganku gemetar hebat. Aku merogoh saku jaket hitamku. Dengan jari-jari kaku, aku mengeluarkan kunci perunggu berat yang baru saja kupertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Aku memegangnya. Doni melangkah maju dan mengambilnya dari tanganku dengan kasar. 1, katanya, mengagumi kunci itu di bawah cahaya lampu. Lalu dia merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan kunci kedua, yang identik dalam kerumitannya. 2. Dia mengangkat kedua kunci itu. Lihat, begitu mudahnya. Dan aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku dengan menggali tanah di kampung kumuhmu itu. Bagaimana kau tahu? Tanyaku. Pelacak, aku melihatmu pergi ke bar. Oh, itu. Doni tersenyum meremehkan. Ponsel cadangan yang kuberikan pada asistenku. Aku menyuruhnya bersenang-senang malam ini atas nama Doni Saputra. Sementara Doni Saputra yang asli, dia menepuk dadanya, menunggu istrinya yang bodoh pulang ke sarang. Kalian berdua? Aku memandang dari Doni ke Dani. Kalian saudara.
Bagaimana bisa kalian? Dani tertawa lagi, tawa yang lebih kasar dari Doni. Saudara? Ya, kami saudara. Tapi disitulah letak kesalahan terbesarmu, Dina sayang. Kau bahkan tidak bisa membedakan kami. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Pria yang kukenal sebagai Doni, suamiku, melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Bau aftershave mahalnya yang dulu kusukai kini membuatku mual. Selama 5 tahun kau tidur di sampingku. Dina, bisiknya. 5 tahun kau menciumku. 5 tahun kau membesarkan anakku. Dan kau tidak pernah sadar. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku. Sadar akan apa? Pria dari supermarket, yang kuanggap Dani, melangkah maju ke dalam cahaya. Dia bukan Doni, bodoh. Aku menatap suamiku. Matanya. Mata yang selalu kukira penuh cinta itu, kini berkilat penuh kemenangan jahat. Namaku Dani, kata suamiku. Selalu Dani. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Tidak, itu bohong. Doni. Doni adalah suamiku. Dani. Dani meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan itu. Justru sebaliknya. Sayang, kata Dani, suamiku. Saudaraku, Doni, pria yang lembut, pria yang baik hati, pria yang sebenarnya kau cintai, dialah yang meninggal di dalam mobil naas itu. Aku ada di sana. Aku melihatnya. Dia tersenyum saat melihat kengerian di wajahku. Itu kecelakaan yang sangat menguntungkan. Aku terluka parah, tapi aku selamat. Ketika aku sadar di rumah sakit, perawat terus memanggilku, Doni. Identitas kami tertukar. Jadi aku biarkan saja. Kenapa? Jeritku. Kenapa? Pria dari supermarket itu akhirnya angkat bicara. Dan saat dia bicara, aku sadar. Suara ini yang kudengar di telepon. Suara dingin yang memerintah Dani di rekaman Sarah. Karena aku menyuruhnya. Aku berbalik menatap pria itu. Pria yang kuanggap Dani. Lalu kau siapa? Pria itu merapikan jasnya. Dia melangkah maju. Dia dan Dani, suamiku, berdiri bersebelahan. Mereka identik, tapi tidak. Pria ini memiliki aura yang lebih gelap, lebih mengintimidasi. Akulah pria yang seharusnya kau nikahi, Dina. Pria yang foto-fotoku bersamamu masih ada di album pernikahanmu. Katanya, akulah Doni. Aku nyaris pingsan. Tidak mungkin. Doni sudah mati. Doni, yang asli, sang dalang, tersenyum. Tidak. Yang mati di mobil itu adalah seorang gelandangan yang kami bayar untuk mabuk dan mengemudi, yang kebetulan kami pakaikan jaket Dani. Kecelakaan itu kami rekayasa. Kami harus membuat salah satu dari kami mati untuk mencairkan asuransi dan melunasi hutang judi Dani yang menumpuk. Sementara aku, lanjut Dani, si suami palsu, mengambil tempat Doni. Aku mengambil alih hidupnya, perusahaannya, dan tentu saja, tunangannya yang naif yang kebetulan adalah ahli waris tunggal mutiara. Aku menatap pria yang telah menjadi suamiku. Pria yang memeluk Lia. Jadi, Lia dia. Oh, dia anakku, kata Dani, suamiku, bangga. Darah dagingku. Itu satu-satunya bagian yang tidak palsu. Aku telah hidup dalam kebohongan yang paling rumit. Pria yang kucintai, Doni, telah memanipulasiku dari awal. Dia menyuruh saudara kembarnya yang kejam, Dani, untuk menikahiku, sementara dia sendiri bersembunyi di balik bayang-bayang, mengendalikan segalanya. Pria di supermarket adalah Doni yang asli. Pria di rumahku adalah Dani, si penipu. Jadi, apa sekarang? Tanyaku, suaraku mati rasa. Kalian punya 2 kunci. Kalian sudah menang. Belum, kata Doni, sang dalang, suaranya kembali ke urusan bisnis. Belum sepenuhnya. Masih ada kunci ketiga. Dan kami tahu di mana petunjuknya. Dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Tante Mutiara yang bodoh itu mengirimkan petunjuk terakhirnya ke Pak Suroso pagi ini. Dan Pak Suroso yang malang itu sekarang sedang bekerja sama dengan orang-orang kami. Dia membacakan petunjuk itu. Kunci terakhir menunggu di tempat istirahat terakhir dari keserakahan. Dan kami, kata Dani, suamiku, sambil menyeringai, tahu persis di mana itu. Villa peristirahatan Tante Mutiara di puncak bukit. Villa itu juga memiliki brankas utama, tambah Doni, sang dalang. Tempat semua harta itu disimpan. Dan menurut catatan Tante Mutiara, brankas itu hanya bisa dibuka oleh ahli warisnya yang sah,
setelah ketiga kunci dimasukkan. Dia menatapku. Itu artinya, kami masih membutuhkanmu, Dina. Kau adalah pembuka pintu kami. Rasa dingin merayapiku. Lia, di mana Lia? Senyum Doni, sang dalang, melebar. Ah, ya, jaminan kita. Jangan khawatir. Dia aman. Tim kami sudah menjemputnya dari tempat persembunyianmu yang menyedihkan itu saat kau sibuk bermain sebagai pencuri di sini. Tidak. Ayo pergi, perintah Doni, sang dalang. Kita punya harta warisan untuk diambil. Mereka membawaku paksa. Perjalanan ke villa itu adalah neraka. Aku duduk diapit oleh kedua iblis kembar itu di kursi belakang sebuah SUV mewah. Aku tidak menangis. Aku tidak bisa. Pikiranku dipenuhi gambaran Lia. Villa itu megah. Sebuah istana modern yang menempel di sisi tebing, menghadap ke laut. Villa itu terisolasi, tidak ada tetangga sejauh mata memandang. Tempat yang sempurna untuk sebuah kejahatan. Lia ada di sana, di ruang tamu yang besar, dijaga oleh seorang wanita berwajah keras. Ibu, teriaknya, berlari ke arahku. Aku memeluknya erat, mencium rambutnya. Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Mengharukan, cibir Doni, sang dalang. Sekarang, ke taman. Mari kita selesaikan ini. Mereka menyeretku dan Lia ke taman belakang yang luas dan terawat sempurna. Di tengah taman, di bawah pohon cemara besar, berdiri sebuah bangunan kecil dari marmer putih. Itu bukan makam sungguhan, lebih seperti monumen atau gazebo peringatan. Tempat istirahat terakhir dari keserakahan, kata Dani, suamiku, menendang pintu marmer itu. Tante Mutiara selalu menyebut keserakahan sebagai kematian jiwa. Sangat puitis. Doni, sang dalang, mendorongku ke depan. Cari. Kau yang paling tahu omong kosong puitisnya. Aku menatap monumen itu. Di atas pintu, ada sebuah plakat kuningan. Hanya ada satu kata terukir di sana, cukup. Aku meraba-raba plakat itu. Di balik huruf P, aku merasakan sebuah tonjolan. Aku menekannya. Terdengar bunyi klik, dan sebuah laci kecil terbuka dari dinding marmer. Di dalamnya, di atas bantal bludru, terletak kunci ketiga. Doni, sang dalang, tertawa terbahak-bahak. Dia menyambar kunci itu. Akhirnya, tiga-tiganya. Ayo, Dani, kita kaya. Euforia kedua saudara kembar itu memenuhi udara malam. Doni, sang dalang, mengangkat ketiga kunci itu ke cahaya bulan, memuja mereka seperti dewa. Lihat ini, Dani, lihat. Kunci menuju dunia. Semua kerja keras kita selama 5 tahun ini. Semua kebohongan. Semuanya terbayar malam ini. Dani, suamiku yang palsu, tersenyum lebar. Matanya berkilat-kilat liar. Kau benar, saudaraku. Kita berhasil. Kita mengalahkan si nenek tua licik itu. Mereka berdua tertawa, tawa serakah yang menggema di taman yang sunyi. Mereka benar-benar lupa padaku dan Lia sejenak, tenggelam dalam kemenangan mereka. Bawa mereka, perintah Doni, sang dalang, akhirnya, menunjukku dan Lia. Kami digiring kembali ke dalam villa, bukan ke ruang tamu, tapi menuruni tangga spiral yang tersembunyi di balik rak buku di perpustakaan. Tangga itu menuju ke ruang bawah tanah yang tidak terlihat seperti ruang bawah tanah biasa. Ruangan itu kering, terang, dan dindingnya dilapisi kayu mahoni yang mahal. Tapi di satu sisi ruangan, mendominasi segalanya, berdiri sebuah pintu brankas. Itu bukan brankas biasa. Itu adalah sebuah mahakarya teknik, pintu baja bundar tebal yang mengingatkanku pada film-film perampokan bank. Diameternya setidaknya 3 meter, berkilau di bawah lampu sorot, dengan mekanisme penguncian yang rumit di tengahnya. Ada 3 lubang kunci yang tertata dalam formasi segitiga. Indah sekali, bisik Dani, suamiku, menyentuh permukaan baja yang dingin itu dengan hormat. Jangan hanya dipandangi. Buka, kata Doni, sang dalang, tidak sabar. Dia menyerahkan satu kunci ke Dani. Kau yang atas. Dia memegang kunci kedua untuk dirinya sendiri. Aku yang kiri bawah. Dia lalu menatapku, matanya menyipit. Kunci ketiga, yang dari makam, adalah kunci master. Kunci terakhir. Dan sesuai instruksi si nenek, ahli waris yang harus memasukkannya. Dia melemparkan kunci ketiga ke kakiku. Ambil. Dan masukkan ke lubang kanan bawah. Aku memungut kunci itu. Benda itu masih dingin dari udara malam. Lia memeluk kakiku, gemetar ketakutan. Ibu, aku tidak suka tempat ini.
SSST, sayang, bisikku. Aku tidak punya pilihan. Aku berlutut di depan pintu baja itu. Sekarang, bersamaan, Komando Doni, sang dalang. Aku melihat mereka memasukkan kunci mereka. Aku melakukan hal yang sama. Putar. Searah jarum jam. Kami bertiga memutar kunci kami secara bersamaan. Terdengar serangkaian bunyi klik mekanis yang memuaskan, disusul dengan desisan hidrolik yang panjang. Dengan suara wus yang berat, pintu baja raksasa itu mulai bergeser dan terbuka dengan pelan, memperlihatkan ruangan di baliknya. Doni, sang dalang, dan Dani, suamiku, menahan napas. Mata mereka terbelalak, siap melihat tumpukan emas batangan, koper-koper penuh uang, atau rak-rak berisi berlian. Mereka mendorongku minggir dan menjadi yang pertama melangkah masuk. Keheningan total menyambut mereka. Aku mengintip dari balik bahu mereka. Ruang brankas itu sangat besar. Sebesar ruang tamu di atas. Tapi ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada emas. Tidak ada uang. Tidak ada permata. Dindingnya dilapisi beton polos. Hampir kosong. Di tengah ruangan yang luas itu, tepat di bawah satu-satunya lampu sorot, berdiri sebuah alas tumpuan sederhana dari kayu. Di atas alas tumpuan itu, ada dua benda. Sebuah kotak kayu tua yang dipernis, seukuran kotak perhiasan. Dan di dinding di belakang alas tumpuan itu, terpasang sebuah layar monitor televisi yang besar dan datar. Apa ini? Desis Dani, suamiku. Di mana hartanya? Di mana uangnya? Ini pasti lelucon, teriak Doni, sang dalang. Wajahnya memerah karena marah. Dia menggebrak dinding beton. Nenek tua sialan. Dia menipu kita. Mungkin ada di dalam kotak itu, kata Dani, suamiku, suaranya penuh keraguan. Doni, sang dalang, berjalan cepat ke alas tumpuan itu. Dia menatap kotak kayu itu dengan jijik. Semua ini untuk sebuah kotak kayu jelek. Dia menyambar kotak itu dari alas tumpuan. Kotak itu tidak terkunci. Doni, tunggu. Kata Dani, suamiku, tiba-tiba merasa gugup. Tapi Doni, sang dalang, sudah membukanya. Dia merobek tutup kotak itu. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas. Surat pengakuan. Dan saat cahaya dari lampu sorot di atas mengenai bagian dalam kotak yang kini kosong, sebuah sensor pasti terpicu. Layar monitor besar di dinding di belakang mereka tiba-tiba menyala. Layar itu berkedip dari hitam menjadi biru, lalu sebuah gambar muncul. Itu bukan film. Itu adalah rekaman video. Kualitasnya sedikit berbintik, diambil dari sudut tinggi, seperti kamera keamanan. Ada penanda waktu di sudut kiri bawah. Tanggalnya, 5 tahun yang lalu. Malam terjadinya, kecelakaan. Apa-apaan ini? Geram Doni, sang dalang. Rekaman itu menunjukkan bagian dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang di malam hari. Di kursi pengemudi, aku bisa melihat versi Dani yang lebih muda, suamiku yang palsu. Di kursi penumpang, duduk pria yang terlihat persis seperti dia, tapi tampak lebih gugup, Doni yang asli, tunanganku yang sebenarnya. Tapi di rekaman itu, mereka memanggil satu sama lain dengan nama mereka yang sebenarnya. Kita tidak bisa melakukan ini, Dani, kata Doni, yang asli, di kursi penumpang, suaranya terdengar panik. Ini gila, membunuh orang, memalsukan kematian. Diam, Doni, bentak Dani, di kursi pengemudi. Ini satu-satunya cara. Kita tenggelam dalam hutang. Ini jalan keluarnya. Tapi bagaimana dengan Dina? Tanya Doni, yang asli. Aku mencintainya. Cinta tidak akan membayar tagihan, ejek Dani. Dengar, rencananya sederhana. Kita tabrakan mobil ini dengan mobil si gelandangan itu. Kita bakar. Aku akan mengambil tempatmu. Aku akan menikahi Dina. Kita berdua akan kaya. Kau hanya perlu bersembunyi selama beberapa tahun. Tidak. Aku tidak mau, teriak Doni, yang asli. Dia meraih kemudi. Terjadi pergulatan. Mobil itu oleng dengan hebat. Lepaskan, jerit Dani. Lalu, di rekaman itu, terlihat jelas. Dani, suamiku yang palsu, melepaskan satu tangan dari kemudi, mengambil sesuatu yang berat dari sisinya, sepertinya kunci ban, dan menghantamkannya ke kepala Doni, saudara kembarnya, dengan sekuat tenaga. Doni, yang asli, tersentak. Darah mengalir di wajahnya. Dia ambruk di kursinya, tidak bergerak. Doni, kata Dani, suamiku, suaranya tiba-tiba terdengar kecil. Doni. Mobil itu masih melaju kencang.
Rekaman itu berakhir dengan suara decitan ban yang memekakan telinga dan suara benturan yang mengerikan. Di ruang brankas yang sunyi, kedua pria itu, Doni, sang dalang, dan Dani, suamiku yang palsu, menatap layar dengan ngeri. Itu bohong, bisik Doni, sang dalang. Tapi dia gemetar. Lalu aku sadar. Pria yang kusangka Doni, sang dalang, selama ini, pria dari supermarket, pria yang mengatur segalanya. Dia bukan Doni, kau. Bisikku pada Dani, suamiku yang palsu. Di kecelakaan itu, kau, Dani, suamiku yang palsu, menatap pria yang bersamanya. Pria yang kuanggap sebagai Doni sang dalang. Dia bukan Doni, kata Dani, suamiku yang palsu, suaranya gemetar. Dia hanya gelandangan lain yang mirip denganku, yang kujadikan kambing hitam. Yang kuubah wajahnya agar terlihat seperti aku. Yang kukendalikan dengan uang. Lalu dia menatap layar. Dan dia menatap pria yang mati di layar itu. Doni sudah mati, bisik Dani, suamiku yang palsu. Jadi kau. Aku menatap pria yang telah menjadi suamiku. Kaulah dalang sebenarnya. Selalu hanya kau. Kau membunuh saudaramu sendiri. Dan kau. Layar monitor berkedip lagi. Sebuah video baru dimulai. Kali ini, Tante Mutiara yang sedang menatap lurus ke kamera. Dia tampak tua, tapi matanya tajam. Halo, Dani, katanya, suaranya memenuhi ruangan. Jika kau menonton ini, berarti keserakahanmu telah membawamu ke tempat istirahat terakhirnya. Halo, Dani. Suara Tante Mutiara dari layar monitor itu jernih dan dingin, seolah dia sedang duduk di ruangan itu bersama kami. Jika kau menonton ini, berarti keserakahanmu telah membawamu ke tempat istirahat terakhirnya. Seperti yang sudah kuduga. Dani, suamiku yang pembunuh itu, mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Pria akomplicenya, si Dani palsu, berdiri mematung di dekat pintu, matanya liar, menyadari bahwa dia hanyalah alat. Aku selalu tahu ada yang salah denganmu, lanjut suara Tante Mutiara. Video di layar kini menunjukkan Tante Mutiara, duduk di meja kerjanya, berbicara langsung ke kamera seolah sedang merekam wasiat video. Kau memiliki keserakahan yang sama dengan ayahmu. Saat Doniku yang malang dan baik hati, tiba-tiba memintaku uang dalam jumlah besar, aku tahu itu bukan untuknya. Itu untukmu. Untuk hutang judimu. Layar berkedip, menunjukkan rekaman baru. Sebuah garasi. Dani, suamiku, terlihat sedang memasang sesuatu di bawah dashboard mobil yang sama dengan yang ada di video kecelakaan. Aku tidak bisa meyakinkan Doni bahwa kau adalah racun, kata Tante Mutiara. Jadi, aku melakukan hal yang kubisa. Aku memasang alat perekam dan pelacak di mobil yang kubelikan untuknya. Aku berharap bisa mendapatkan bukti penipuanmu. Aku tidak pernah menyangka. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya, penuh duka, aku akan mendapatkan bukti pembunuhan. Video pertama, video pembunuhan Doni yang asli, diputar ulang di layar, kali ini tanpa suara, sebuah pengingat yang mengerikan. Dani, suamiku, berteriak. Mati. Matikan. Dia mencari-cari remote, tapi tidak ada. Tante Mutiara kembali ke layar. Kau membunuh saudaramu, Dani. Kau mencuri hidupnya. Kau mencuri tunangannya. Dan kau pikir aku akan membiarkanmu dan ahli warisku hidup dalam kebohonganmu. Dan kau, Tante Mutiara kini seolah menatap pria akomplici di dekat pintu. Pria malang yang wajahnya kau ubah agar mirip dengan saudaramu. Kau pikir dia akan berbagi harta ini denganmu? Kau pikir dia akan membiarkan saksi hidup? Kau hanyalah pion terakhir yang akan dia buang. Sama seperti dia membuang saudaranya sendiri. Pria, Dani palsu, itu menatap Dani, suamiku. Ketakutan dan kemarahan kini terlihat jelas di wajahnya. Dia benar? Kau akan membunuhku, bukan? Diam, bodoh, bentak Dani, suamiku. Dia benar, jerit pria itu. Kau berjanji setengah. Kau bilang kita akan berbagi. Harta? Tante Mutiara tertawa dari layar. Tawa itu dingin. Tidak ada harta di brankas ini, kalian orang-orang bodoh. Brankas ini tidak pernah dirancang untuk menyimpan uang. Lalu untuk apa? Bisik Dani, suamiku. Brankas ini, kata Tante Mutiara, adalah warisan yang sebenarnya. Ini adalah bukti. Ini adalah kebenaran. Video di layar berganti lagi. Menunjukkan rekaman langsung. Dari kamera tersembunyi. Menunjukkan kami.
Kami melihat diri kami sendiri. Kami melihat Doni, sang dalang palsu, dan Dani, suamiku, memasukkan kunci. Kami melihat mereka masuk ke brankas. Kami mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Termasuk pengakuan Dani, suamiku, bahwa dia adalah dalangnya, bahwa pria itu adalah gelandangan, bahwa dia membunuh Doni. Kami sedang menonton rekaman dari 5 menit yang lalu. Apa? Dani, suamiku, terhuyung mundur. Dia menatap ke dinding, mencari kamera. Ini. Warisan yang sebenarnya, Dani, suara Tante Mutiara melanjutkan, adalah keadilan. Saat itulah segalanya berubah. Lampu sorot sinematik di atas alas tumpuan tiba-tiba mati, digantikan oleh lampu neon putih yang terang dan menyilaukan yang menyala di seluruh langit-langit. Ruangan itu menjadi terang benderang, menghilangkan semua bayangan. Terdengar suara desis hidrolik yang keras. Dinding beton di seberang kami, dinding yang tampak kokoh, ternyata bukan dinding sama sekali. Dinding itu bergeser ke atas, panel demi panel, seperti pintu garasi raksasa. Di baliknya bukan terowongan pelarian. Di baliknya adalah sebuah ruangan observasi. Sebuah ruangan yang dipisahkan dari kami oleh kaca satu arah yang kini lampunya dinyalakan, membuatnya transparan. Dan di dalam ruangan itu, berdiri setidaknya selusin orang. Polisi berseragam lengkap. Pria berjas. Pak Suroso, yang terlihat lelah namun menang. Dan di barisan paling depan, berdiri Sarah. Dia memegang mikrofon. Terima kasih atas pengakuan lengkapnya, Tuan Dani. Suara Sarah menggema di ruang brankas, diperkuat oleh pengeras suara. Setiap kata, setiap video, telah direkam dan disaksikan secara langsung oleh pihak berwenang. Brankas itu bukan brankas. Itu adalah panggung. Itu adalah ruang interogasi raksasa. Dan kami adalah aktor utamanya. Waktu seakan berhenti selama sedetik. Dani, suamiku, dan pria akomplicenya berdiri membeku, wajah mereka pucat pasi di bawah cahaya neon yang kejam. Mereka menatap kerumunan di balik kaca seperti hewan yang terperangkap. Lalu, kekacauan pecah. Tidak. Dani, suamiku, meraung. Itu bukan raungan manusia, tapi raungan binatang buas yang terluka. Dia tidak mencoba lari. Dia berbalik, matanya merah, dan menerjangku. Ini semua salahmu. Pelacur licik. Jika aku tidak bisa memilikinya, kau juga tidak. Dia melompat ke arahku dan Lia, tangannya terulur seperti cakar. Aku menjerit, menarik Lia ke belakangku, tapi aku tidak cukup cepat. Dina. Sarah, yang sudah mengantisipasi gerakan itu, ada di sana. Pintu samping yang tidak kami sadari keberadaannya di ruang brankas terbuka, dan Sarah melompat masuk, bergerak lebih cepat dari yang pernah kulihat. Dia mendorongku dan Lia menjauh dari jangkauan Dani. Di saat yang sama, polisi menyerbu masuk dari ruangan observasi. Mereka tidak memberi Dani kesempatan kedua. Dalam hitungan detik, suamiku, pembunuh saudaraku, pria yang telah menipuku selama 5 tahun, tertelungkup di lantai beton, tangannya diborgol ke belakang punggungnya. Pria, Dani palsu, itu bahkan tidak melawan. Dia hanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saya menyerah. Saya akan bicara. Saya saksi. Dia membunuh saudaranya. Saya melihat videonya. Sudah berakhir, Dina. Semuanya sudah berakhir, bisik Sarah, memeluk bahuku yang gemetar. Aku memeluk Lia begitu erat hingga dia terbatu kecil. Ibu orang jahatnya ditangkap, kata Lia pelan. Iya, sayang, isaku, air mata akhirnya mengalir. Orang jahatnya sudah ditangkap. Pak Suroso mendekati kami. Wajahnya dipenuhi kelegaan. Nyonya Dina, Anda lebih kuat dari yang Tante Mutiara bayangkan. Anda tidak diculik? Tanyaku. Tidak, katanya sambil tersenyum tipis. Itu semua bagian dari rencana Tante Mutiara. Kami harus memastikan Dani, suamimu, mendapatkan petunjuk terakhir. Kami harus memancingnya ke sini. Satu-satunya tempat yang dirancang khusus untuk menjebaknya. Villa ini telah dilengkapi dengan teknologi perekam canggih selama bertahun-tahun, menunggu hari ini. Kunci-kunci itu bukan hanya kunci biasa, Sarah menjelaskan, sambil membantu polisi mengamankan ruangan. Kunci pertama di kampungmu adalah tes. Untuk melihat apakah kau akan menurutinya, dan untuk memisahkanmu dari Dani. Kunci kedua di rumahmu adalah umpan. Kami tahu dia sudah mengambilnya. Itu membuktikan dia tahu lebih banyak. Dan kunci ketiga, dia menuju ke monumen di taman, adalah pelatuknya. Saat kau mengambilnya, alarm senyap terkirim ke tim kami yang sudah siaga di luar gerbang villa.
Itu memberitahu kami bahwa babak akhir telah dimulai. Semuanya telah direncanakan. Tante Mutiara tidak menyerahkan warisan. Dia merancang sebuah opera. Sebuah drama balas dendam yang rumit dari balik kubur. Lalu warisan itu, tanyaku. Apakah itu nyata? Oh, sangat nyata, Pak Suroso tersenyum. Tante Mutiara tidak bodoh. Dia tidak akan menaruh hartanya di berangkas jebakan ini. Hartamu, Nyonya Dina, aman. Telah ditransfer ke rekening pribadi atas namamu di bank lain begitu akta kematian Tante Mutiara diterbitkan. Triliunan itu milikmu. Sah. Dia menatap Dani, yang sedang diseret keluar, berteriak dan mengutuk. Perburuan kunci ini bukan untuk mendapatkan uangmu. Ini untuk mengamankan hidupmu. Untuk membuktikan kejahatan Dani secara tak terbantahkan, sehingga dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu atau Lia atau sepeser pun uang itu. Karma. Keadilan. Bukan hanya untukku, tapi untuk Doni yang asli. Pria baik hati yang kucintai, yang dibunuh sebelum hidup kami sempat dimulai. Dani, suamiku, berhenti di ambang pintu, matanya yang gila bertemu denganku. Dina, kau menjebakku. Kau tahu dari awal. Aku melangkah maju, Lia ada di pelukanku. Aku menatap pria yang telah menjadi mimpi buruku. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada rasa kasihan yang dingin. Bukan aku yang menjebakmu, Dani, kataku, suaraku jernih dan kuat, menggema di ruang brankas yang kini kosong. Bukan Tante Mutiara. Keserakahanmu sendiri yang menjebakmu. Dia membuka mulut, tapi polisi menariknya keluar, dan dia menghilang dari pandanganku selamanya. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit. Bukan di villa Tante Mutiara, tapi di kantorku sendiri. Kantor CEO Mutiara Global, perusahaan induk yang kini aku pimpin. Pemandangan kota Jakarta terbentang di bawahku, gemerlap dan sibuk. Ibu. Aku berbalik sambil tersenyum. Pintu kantorku terbuka, dan Lia berlari masuk, mengenakan seragam sekolah barunya yang rapi. Di belakangnya ada Sarah, yang kini menjabat sebagai kepala keamanan pribadiku. Bagaimana sekolah hari ini, sayang? Tanyaku, berlutut untuk memeluknya. Menyenangkan. Aku menggambar pelangi, serunya. Aku tertawa, memeluknya erat. Bagus. Ayo kita pulang. Aku meraih tasku. Di mejaku, ada tumpukan dokumen yang menunggu tanda tanganku, ada proposal investasi bernilai miliaran, ada dunia yang harus dijalankan. Tapi saat itu, aku menutup laptopku. Aku meraih tangan mungil putriku. Sudah waktunya es krim, kataku. Kami berjalan keluar dari gedung kantor yang megah, bukan sebagai wanita terkaya di negeri ini, bukan sebagai korban yang selamat, tapi hanya sebagai seorang ibu dan anak. Akhirnya bebas, akhirnya aman, melangkah menuju kehidupan baru kami yang cerah.